Baik, para mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan saya Prianto ST dalam mata kuliah gambar teknik. Pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang sistem proyeksi. Nah, di sistem proyeksi ini, pada perkuliahan ini yang ingin dicapai adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan bisa membuat proyeksi Amerika dari satu benda, kemudian mampu membuat proyeksi Eropa dari satu benda. Pada sistem proyeksi, satu benda dikelompokkan menjadi dua bagian, itu ada namanya pandangan majemuk dan pandangan tunggal. Nah, pada pandangan majemuk ini lebih dari satu pandangan. Artinya apabila dia belum menggambarkan gambar sebenarnya dari benda, maka dia harus menggunakan pandangan majemuk. Sedangkan pandangan tunggal dengan satu pandangan saja sudah menggambarkan dari benda yang sebenarnya. Di pandangan majemuk ini lebih dari satu pandangan. Inilah beda antara pandangan tunggal dan majemuk. Nah, dari pandangan majemuk ini biasanya lebih dari satu, itu ada 6 pandangan, paling banyak 6 pandangan. Di sini yang pandangan atas A ini adalah pandangan muka, kemudian B pandangan atas, kemudian C pandangan dari kanan, D pandangan dari samping kiri, kemudian E dari bawah, kemudian F dari belakang. Tapi ini tidak mutlak angkanya seperti ini. Nah, kemudian pada gambar pandangan majemuk ini ada dua proyeksi, yaitu sistem proyeksi Eropa atau proyeksi sudut pertama, kemudian Amerika atau proyeksi sudut ketiga. Yang Eropa ini banyak digunakan di negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Prancis, Uni Soviet. Kemudian untuk Amerika untuk digunakan di negara Amerika, Jepang, Australia, Kanada, dan Indonesia. Nah, nanti untuk melihat perbedaannya akan dijelaskan setelah ini. Nah, sistem proyeksi Eropa atau proyeksi sudut pertama ini apabila di sini ada pandangan atas dari atas ini, misalnya dari B, maka pada sistem proyeksi Eropa pandangan didorong menuju bidang proyeksi. Jadi seharusnya dia di atas, tapi diletakkan pandangannya di bawah, didorong menuju sistem proyeksi. Jadi kalau misalnya dari kanan, nanti gambarnya di sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini untuk satu pandangan. Untuk pandangan yang lainnya, kita lihat sini. Ini contohnya. Jadi ada 6, paling banyak 6. Ini yang A ini adalah pandangan dari depan. Ini benda ini kalau dilihat dari depan seperti ini dia bentuknya. Kemudian yang B, pandangan samping kanan. Samping kanan dia dilihat digambarkan di menembus atau didorong menuju bidang di belakangnya. Nah, ini yang B ini adalah pandangan samping kanan. Kemudian yang D samping kiri tapi digambarkan di sebelah kanannya. Ini putus-putus ini maksudnya di sini tidak kelihatan, tapi sebenarnya di belakangnya ada garis atau ada ada garis di sini. Kemudian yang F adalah pandangan belakangnya. Pandangan belakang dilihat digambar di sebelah kanan. Kemudian yang E adalah pandangan bawah, tapi digambar di atas. Ini juga garis putus-putus karena di bawah ini tidak kelihatan ada garis yang ini. Kemudian yang C, pandangan dari atas ini dilihat digambar di bawah. Nah, ini sistem proyeksi Eropa. Jadi ini adalah pandangan lengkapnya, ada 6 pandangan, tapi pada prakteknya nanti tidak semua pandangan digambar. Misalnya yang ini ada yang sama, nanti digambar hanya satu saja. Jadi nanti akan disederhanakan menjadi 3 atau lebih, tapi tidak harus 6 pandangan seperti ini.
Nah, ini adalah sistem Eropa. Jadi kalau nanti digabungkan lagi dia akan membentuk benda yang seperti ini. Berikut ini contoh sistem Eropa, proyeksi Eropa. Nah, ini kalau kita lihat dari depan, yang A, ini pandangannya. Ini garis putus-putus karena dia di belakang ini, tidak nampak di depan. Kemudian tampak dari B, tampak samping kanan. Kita gambarkan di sebelah kirinya. Ini garis yang ini. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah, ini dia. Kemudian dari C, yang dua ini tidak putus-putus karena dia kelihatan. Tapi yang putus-putusnya adalah garis yang belakangnya. Kemudian yang E digambarkan di atasnya, yang D digambarkan di bawahnya. Ini contoh proyeksi Eropa. Jadi di sini tidak semuanya, tidak 6. Jadi di sini cuma 5 pandangan. Nah, ini contoh lagi. Satu lagi contoh untuk proyeksi Eropa. Pandangan depannya A. Ini. Kemudian pandangan samping kanan D ditaruh di samping kirinya. Kemudian pandangan samping kiri ditaruh di samping kanannya. Kemudian yang B pandangan atas ditaruh di bawah. Yang E pandangan bawah ditaruh di atasnya. Kemudian yang F pandangan belakang diletakkan di sebelah sini. Atau apabila kita sulit membayangkannya, maka bisa seperti ini. Ini pandangan depannya. Kemudian ini pandangan atas, pandangan kiri, kanan, belakang, dan bawah. Seperti itu. Ini kita masuk ke sistem proyeksi Eropa, Amerika. Atau dikenal juga dengan proyeksi sudut ketiga. Nah, kalau ini bedanya dengan Eropa tadi. Kalau Amerika dia sistem pandangan ditarik menuju bidang proyeksi. Ini, soalnya ini pandangan dari B, pandangan atasnya, maka ditarik menuju ke atas. Jadi pandangan atas sama dengan yang ada di bagian atasnya. Ini lambangnya proyeksi Amerika. Nah, kemudian cara mendapatkan ke-6 pandangan untuk proyeksi Amerika. Yang sebelah yang depan tetap pandangan depan, kemudian pandangan samping kiri tetap digambarkan di kiri, samping kanan tetap digambarkan di kanan. Kemudian atas tetap di atas, kemudian yang bawah tetap di bawah, yang F juga pandangan belakang. Jadi yang bersama bedanya dengan Amerika dengan Eropa, bedanya di sini. Itu 2, 3, 4 ini. Kalau Eropa dia menembus dari proyeksinya, sedangkan ini ditarik menuju bidang proyeksi. Ini contoh proyeksi Eropa Amerika. Pandangan depannya A, ini pandangan samping kiri, C pandangan depan, pandangan kanan, D pandangan atas, B pandangan bawah, E pandangan belakang, F. Ini contoh Eropa Amerika juga. Pandangan depannya ini putus-putus adalah yang belakang, kemudian yang C dari samping kiri tetap ini ada 2 garis nyata. Kemudian yang belakang ini adalah putus-putusnya adalah garis yang ini. Nah, kemudian pandang B samping kanan ini garis nyata. Ternyata ini garis putus-putus ada yang ini. Demikiannya dengan D tampak atas digambar di atas, tampak bawah digambarkan di bawahnya. Nah, jadi demikianlah perbedaan antara sistem proyeksi
Eropa dan Amerika. Diharapkan setelah ini mahasiswa dapat membedakan dan membuat pandangan atau proyeksi dari masing-masing benda kerja yang akan dibuat nanti, baik dengan proyeksi Eropa maupun proyeksi Amerika. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.